pagi anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Ibu harap anak-anak selalu sehat dan selalu semangat dalam belajarnya. Baik anak-anak, hari ini kita akan belajar materi tematik kelas 2, tema 7 kebersamaan, subtema 1 kebersamaan di rumah pembelajaran 4 yang ada di LKS halaman 10 sampai dengan halaman 12. Materi pembelajaran 4 anak-anak, belajar di rumah. Hampir setiap malam, Isna dan Soleh bersama keluarga melaksanakan sholat maghrib berjamaah. Setelah sholat, Isna dan Soleh belajar mengaji. Usai mengaji, Isna dan Soleh belajar. Ibu mengajari Isna mengerjakan tugas sekolah. Ayah mengajari Soleh mengerjakan tugas sekolah. Tampak pada gambar ini adalah keluarga Isna dan Soleh. Isna ini sedang belajar bersama ibunya. Ibu mengajari Isna mengerjakan tugas sekolah. Sedangkan Soleh ini yang mengajari adalah ayahnya. Ayah mengajari Soleh mengerjakan tugas sekolah. Mari berlatih anak-anak. Ayo cari tahu kebersamaan setiap keluarga dalam menjalankan keagamaan di rumah. Tampak pada gambar ini Isna sedang mengaji bersama keluarganya. Isna, Soleh ini sedang diajari mengaji oleh ayah dan ibunya. Kemudian untuk gambar yang kedua, ini ada Endra beserta keluarganya ini sedang berdoa di gereja. Kemudian untuk gambar yang ketiga, ini juga ada Petrus bersama keluarganya juga sedang berdoa di gereja. Selanjutnya untuk gambar yang keempat, ini ada Made bersama keluarganya ini sedang berdoa di pura. Kemudian untuk gambar yang kelima, ini ada Lena beserta keluarganya juga berdoa di vihara. Kemudian untuk gambar yang terakhir yaitu gambar yang keenam, ini Rini beserta keluarganya sedang berdoa di kelenteng. Sebagai tambahan informasi, 6 agama di Indonesia dan tempat ibadahnya. Untuk agama yang pertama yaitu agama Islam anak-anak. Agama Islam ini tempat ibadahnya di masjid. Kemudian nama kitab sucinya yaitu Al-Quran. Selanjutnya untuk gambar yang kedua yaitu agama Protestan. Ini tempat ibadahnya yaitu di gereja. Sedangkan nama kitab sucinya yaitu Alkitab. Kemudian untuk gambar yang ketiga ini ada Katolik anak-anak. Agama Katolik ini tempat ibadahnya yaitu di gereja juga. Kemudian nama kitab sucinya juga sama dengan Protestan yaitu Alkitab. Selanjutnya untuk gambar yang keempat, ini ada agama Hindu. Agama Hindu itu tempat ibadahnya di pura atau pura. Nama kitab sucinya yaitu Weda. Selanjutnya untuk agama Buddha, ini tempat ibadahnya namanya vihara. Sedangkan nama kitab sucinya yaitu Tripitaka. Kemudian untuk agama yang terakhir yaitu agama Konghucu. Nama tempat ibadahnya ini di kelenteng. Selanjutnya nama kitab suci agama Konghucu yaitu Sisuwujing. Mari berlatih anak-anak. Tulislah kegiatan kebersamaan di rumah yang berkaitan dengan pelaksanaan agama masing-masing. Nanti anak-anak bisa menulisnya sesuai dengan kegiatan kalian.
yang berkaitan dengan pelaksanaan agama. Di sini ibu memberikan contoh kegiatan kebersamaanku di rumah bersama keluarga adalah sholat berjamaah dan mengaji. Nanti anak-anak bisa menulisnya ini sesuai dengan kegiatan kalian di rumah bersama keluarga terkait dengan pelaksanaan agama. Bagaimana sikapmu terhadap teman yang memiliki kegiatan keagamaan yang berbeda? Sikapku terhadap teman yang memiliki kegiatan keagamaan yang berbeda di rumah bersama keluarga adalah saling menghormati dan tetap menjaga kerukunan dalam keberagaman agama yang ada di dalam masyarakat. Jadi, jika ada kegiatan atau hal yang lain yang berbeda dengan teman, dengan keluarga, dengan orang lain, dan lain sebagainya, ini harus tetap saling menghormati dan tetap menjaga kerukunan dalam keberagaman. Setelah menghormati antar sesama teman, Isna ingin menuliskan kembali cerita yang diceritakan Bu Guru. Isna ingin menulisnya dengan bahasanya sendiri. Mari menulis anak-anak, tulislah kembali dongeng kecerdikan membawa kebaikan dengan bahasamu sendiri. Baik, di sini ibu memberikan contoh tulisan ini tentang dongeng kecerdikan membawa kebaikan. Nanti anak-anak bisa membuatnya sendiri. Dongeng kecerdikan membawa kebaikan sesuai dengan pemahaman kalian. Kecerdikan membawa kebaikan. Di sebuah gurun pasir hiduplah ular dan tikus pasir. Ular ingin sekali memangsa tikus karena kelaparan. Tetapi tikus berusaha agar ular membatalkan niatnya itu. Ular merasa tidak senang saat melihat tikus makan dan mengancam akan memakannya. Tikus tidak takut dengan ancaman ular dan meminta ular untuk bekerja mencari makan jika lapar. Akhirnya, ular kembali ke sarangnya dengan perut lapar. Waktu terus berjalan. Ular belum juga mendapat makanan. Ular berusaha mendatangi tikus saat tikus tertidur pulas. Ular akan memangsa tikus. Tikus meminta kepada ular untuk berpikir terlebih dulu sebelum memangsanya. Tikus berhasil menyadarkan ular. Jika tikus dimangsanya, ular tidak akan punya teman untuk mencari makan dan akan mati kelaparan juga. Ular menyadari kesalahannya dan meminta maaf kepada tikus. Tikus memaafkan ular. Mereka tersenyum bahagia dan kemudian beranjak mencari makan bersama-sama. Ini merupakan cerita tentang kecerdikan membawa kebaikan sesuai dengan cerita yang sudah dipelajari pada pembelajaran sebelumnya. Ini dongeng kecerdikan membawa kebaikan ini dipersingkat sesuai dengan bahasa sendiri. Nanti anak-anak bisa mencobanya sendiri, tidak harus sama dengan ibu. Setelah Isna mengaji dan belajar, ibu memberi martabak. Martabak dipotong ibu menjadi 4 bagian sama besar. Baik anak-anak, tampak pada gambar ini ada 1 martabak yang masih utuh. Ini gambar yang ada di tengah anak-anak. Itu ada martabak, kemudian martabaknya ini dipotong menjadi 4 bagian. Setiap bagiannya itu yang sudah dipotong ini dibaca 1/4 bagian atau 1/4. Jadi 1/4 bagian atau 1/4 bagian ini ada 4 bagian karena 1 martabak itu dipotong menjadi 4 bagian.
Jangan lupa angka satunya itu berasal dari satu martabak yang masih utuh. Kemudian per itu garis yang ada di bawah angka 1 anak-anak itu dibacanya per. Kemudian angka 4 itu berasal satu martabak yang masih utuh dipotong menjadi 4 bagian. Jadi setiap bagiannya itu dibacanya 1/4 bagian atau 1/4 bagian. Mari berlatih anak-anak, lengkapilah pernyataan-pernyataan berikut ini. Baik, untuk soal nomor 1, Siti memotong sebuah kertas bentuk persegi panjang menjadi 4 bagian. Masing-masing potongan sama besar. Setiap potongan adalah titik-titik bagian. Tampak pada gambar ini, tadinya itu ada satu kertas yang berbentuk persegi panjang. Satu kertas itu kemudian dipotong menjadi 4 bagian yang seperti ada di dalam gambar nomor 1. Jadi setiap potongan itu adalah 1/4 bagian. Mengapa 1/4 bagian? Karena kertas yang sudah dipotong tadi itu berasal dari satu kertas yang berbentuk persegi panjang yang masih utuh, kemudian dipotong menjadi 4 bagian. Seperti pembelajaran sebelumnya, jika ada kertas, kue, puding, ataupun yang lainnya, kemudian dipotong menjadi 2, itu berarti menjadi pecahan 1/2. Jika ada kue ataupun kertas, kemudian dipotong menjadi 3 bagian, berarti menjadi pecahan 1/3 bagian. Dan pada materi hari ini, jika ada kue, kertas, ataupun yang lainnya, itu dipotong menjadi 4 bagian, maka menjadi pecahan 1/4. Selanjutnya untuk soal nomor 2, Siti memiliki sebuah kue lapis. Ia ingin mendapatkan 1/4 bagian atau 1/4 bagian. Siti membagi menjadi titik-titik bagian sama besar. Tampak pada gambar ini ada kue. Kuenya ini setiap bagiannya ini ada 1/4 bagian. Jika 1/4 bagian di dalam kue itu berarti Siti membagi menjadi 4 bagian sama besar. Mengapa 4 bagian sama besar? Karena setiap kuenya ini itu ada 1/4 bagian. 1/4 bagian itu berasal dari satu kue dipotong atau dibagi menjadi 4 bagian yang sama besar. Selanjutnya untuk gambar yang soal nomor 3, perhatikan gambar kertas berikut. Kertas di samping diberi 4 warna berbeda. Ada yang berwarna biru, ada yang berwarna merah, ada yang berwarna kuning, dan ada juga yang berwarna hijau. Masing-masing warna luasnya sama. Luas warna biru adalah ini sama seperti potongan kertas maupun kue anak-anak. Ini itu berasal dari satu kertas. Satu kertasnya ini dibagi menjadi 4 bagian yang sama besar, yang setiap bagiannya ini ada 1/4 bagian. Jadi luas warna biru adalah 1/4 bagian,
Luas warna merah adalah 1/4 bagian, luas warna hijau adalah 1/4 bagian, dan luas warna kuning adalah 1/4 bagian. 1/4 itu berasal dari satu kertas yang dipotong atau digaris menjadi 4 bagian, kemudian diwarnai menjadi 4 warna, yaitu biru, merah, kuning, dan hijau. Selanjutnya untuk soal nomor 4 anak-anak, Siti menggunting kertas berbentuk daerah lingkaran. Kemudian ia mengguntingnya lagi sehingga menjadi bentuk seperti gambar di samping. Bagian yang hilang atau digunting adalah titik-titik bagian dari lingkaran. Baik anak-anak, tampak pada gambar ini ada lingkaran. Kemudian lingkarannya itu dipotong. Dipotongnya ini ukurannya sama besar. Yang sudah dipotong itu berukuran 1/4 bagian. Mengapa 1/4 bagian? Karena satu lingkaran itu dipotong menjadi 4 bagian. Yang pada LKS itu kan belum ada garis. Yang belum dipotong itu sebenarnya itu ada garisnya anak-anak. Jadi garisnya itu atau yang akan dipotong lagi itu ukurannya sama dengan yang sudah dipotong. Jadi ukuran setiap bagiannya dari lingkaran tersebut itu 1/4 bagian dari lingkaran. Mengapa seperti itu? Karena satu lingkarannya masih utuh, itu dipotong menjadi 4 bagian. Setiap bagiannya itu ukurannya 1/4 bagian dari lingkaran. Arsirlah 1/4 bagian dari gambar berikut. Baik anak-anak, di sini sudah ada 6 gambar di mana kotakan setiap gambarnya atau garisnya itu ada 4 kotakan. Jangan lupa dalam pembelajaran sebelumnya itu kita sudah belajar tentang pecahan 1/2 atau setengah, kemudian 1/3 atau 1/3, dan pada materi kali ini yaitu kita belajar 1/4 atau 1/4. Nanti anak-anak bisa mengarsirnya. Itu boleh di mana saja, yang penting yang diarsir itu harus 1. Berarti yang diarsir itu hanya 1, tidak boleh 2 ataupun 3 ataupun semuanya, itu tidak boleh, harus seperti yang ada di dalam video. Mengapa yang diarsir itu harus 1? Karena ini pecahannya yaitu 1/4 atau 1/4. Angka satunya itu berasal dari satu kotakan yang diarsir, kemudian angka 4-nya per-4-nya itu berasal dari kotakan yang ada. Dari nomor 1 sampai nomor 6 itu kotakannya itu ada 4 anak-anak. Jadi dari nomor 1 sampai nomor 6 ini jika sudah diarsir itu akan menjadi 1/4 atau 1/4. Nanti anak-anak bisa mengarsirnya, harus rajin ya anak-anak, harus lebih rajin daripada ibu. Untuk nomor 1 ini pecahan 1/4 atau 1/4. Untuk nomor 2 juga 1/4 atau 1/4. Nomor 3 juga 1/4 atau 1/4. Nomor 4 juga 1/4 atau 1/4. Nomor 5 juga pecahan 1/4. Nomor 6 juga pecahan 1/4. Nanti anak-anak bisa mengarsirnya tidak harus sama dengan ibu. Boleh di atas, boleh di bawah,
bawah, boleh juga di samping kiri atau samping kanan, boleh di tengah. Yang penting mengarsirnya itu harus satu kotakan saja yang diarsir, karena ini menunjukkan pecahan 1/4 atau 1/4. Baik anak-anak, sekian untuk pembelajaran hari ini. Ibu harap anak-anak selalu sehat dan selalu semangat dalam belajarnya. Semoga materi pembelajaran hari ini dapat bermanfaat untuk anak-anak semuanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.